Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino, Bacuramin Kak Saruga, Basenggat Kak Cubata. Ketua tim penilai beserta tim penilai yang saya hormati, izinkan sebelum saya menyampaikan paparan terkait tentang gambaran pemerintah Desa Sungai Awan Kiri, Kecamatan Morapawan, Kabupaten Ketapang, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sapuan Nur, umur 29 tahun, pendidikan terakhir sementara S2, dan pada saat ini juga sedang menyelesaikan program doktoral di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Adapun riwayat organisasi, pengalaman organisasi yang pernah saya jalani, terakhir sebagai Ketua Bidang Hubungan Internasional PBHMI, dan sampai saat ini masih juga menjabat sebagai Presiden ASEAN Muslim Student Association of ASEAN. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya mulai masuk ke dalam paparan. Saya ingin menyampaikan gambaran umum terkait visi misi saya sebagai Kepala Desa. Saya lebih mengangkat kepada Desa Sungai Awan Kiri berbenah menuju desa yang maju, unggul, agamis, berdaya saing, sehingga unggul masyarakatnya, maju desanya. Ini menjadi konsen saya karena memang perlu ada pembenahan secara terukur sistematis di pemerintahan Desa Sungai Awan Kiri ketika itu. Adapun misi merupakan turunan daripada visi yang saya buat. Ada sekian 28 item, dan tentunya hal ini saya anggap dibacakan saja, bisa dipahami. Tujuannya, misinya adalah bagaimana menciptakan pelayanan publik dan kepengurusan pemerintahan Desa Sungai Awan Kiri berbasis digital, berbasis sistem informasi, sehingga kami juga hari ini sudah melaksanakan tata kelola pemerintahan secara digitalisasi dan terintegrasi. Kemudian ini merupakan peta administrasi Desa Sungai Awan Kiri. Ada 17 RT, 4 dusun. Kemudian batas wilayahnya bisa dibaca. Kemudian jumlah penduduk Desa Sungai Awan Kiri secara keseluruhan sebanyak 4.147, terdiri dari 4 dusun. Kemudian gambaran profil Desa Sungai Awan Kiri berdasarkan inputan data dari pemerintahan Desa Sungai Awan Kiri terkait tentang data dasar keluarga, potensi desa, dan data perkembangan desa, bahwa Desa Sungai Awan Kiri masuk di dalam klasifikasi swasembada dengan tipologi pesisir atau nelayan dengan indeks 0,80. Hasil evaluasi diri Bapak Ibu bisa saksikan. Saya dan seluruh perangkat dan LKD di Desa Sungai Kiri, konsennya hanya 2, Ibu: ekonomi masyarakat dan pendidikan masyarakat, karena indeksnya itu masih rendah. Nah, dengan data tadi kami konsen di anggaran tahun 2023-2024, sasarannya adalah 2 item ini terkait tentang ekonomi masyarakat dan pendidikan masyarakat. Kemudian terkait tentang SOTK, tentu harus mengacu kepada Permendagri nomor 84 tahun 2015 dan juga diatur oleh Peraturan Bupati nomor 9 tahun 2017. Ini merupakan gambaran sumber daya manusia baik dari perangkat desa maupun dari tingkat pendidikan masyarakatnya di Desa Sungai Kiri. Makanya ini ada korelasi dengan indeks pendidikan masyarakat secara umum di Desa Sungai Awan Kiri. E-government secara umum tujuannya adalah mempermudah akses informasi terhadap
masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat di dalam pembangunan di pemerintahan desa itu bisa tercapai. Masyarakat juga bisa memberikan saran dan masukan, dan kami di Desa Sungai Awan Kiri sudah melakukan pengelolaan data dan informasi menggunakan sistem digital yang kami kasih brand Sakir Smart Village. Dan Desa Sungai Awan Kiri juga memiliki Videotron, sistem papan informasi berbasis elektronik yang digunakan untuk menyampaikan informasi tentang kegiatan pembangunan, kegiatan-kegiatan pemberdayaan, APBD dan banyak lainnya. Regulasi yang dihasilkan yaitu Sakir Smart Village terkait tentang e-government. Ini merupakan fitur-fitur yang ada di Sakir Smart Village. Kemudian saya yakin dengan manajemen administrasi desa yang baik itu akan menjadi satu kesatuan, bahwa akan tertib administrasi, informasi mudah, kebijakan publik akan transparan dan akuntabel, serta penyajian data juga akan semakin transparan. Kewenangan kepala desa, saya bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan masyarakat maupun pemberdayaan, dan tentunya dalam melaksanakan administrasi pemerintahan desa harus menyesuaikan juga dengan Permendagri nomor 47 tahun 2016. Tentu ada administrasi umum, penduduk, keuangan, dan pembangunan. Sarana prasarana ini bagian daripada menunjang semua kegiatan, dan pemerintah desa saya nilai sudah cukup dari segala sarana dan prasarana, karena Desa Sungai Kiri sudah memiliki Satpras pemerintahan desa, Satpras kesehatan, Satpras pendidikan, dan Satpras edukasi. Penggunaan dana desa tetap mengacu kepada aturan yang sudah ditetapkan. BUMDes sudah ada di tahun 2017 dan sampai hari ini masih tetap berjalan, memiliki usaha penyediaan air bersih masyarakat. Ini kami tetap mengacu kepada SK 1978 sebagai dasar SK berdirinya Desa Sungai Awan Kiri terkait tentang bidang kewilayahan. Nah, ini juga menjadi menarik Bapak Ibu sekalian. Rawan bencana kami di Desa Sungai Awan Kiri ini ada 2 wilayah yang memang sangat rawan bencana. Untuk yang lain kuning bagian yang besar di bawah itu adalah rawan bencana karhutla, sedangkan di pesisir pantai itu adalah rawan bencana abrasi. Berdasarkan penelitian JPPN Untan, Desa Sungai Kiri mengadakan kerjasama dengan Untan, setiap tahunnya bergeser 4-5 meter pergeseran tanah di pantai. Inovasi desa, 1 Digides Sakir Smart Village, kedua kita memiliki Videotron. Kemudian produk unggulan desa ada di bidang pertanian, hasil pertanian melimpah. Kemudian ada produk padi, kemudian di bidang perkebunan, sayuran, buahan, kemudian di pemberdayaan madu peluduk yang menjadi unggulan. Teknologi tepat guna ini bagian juga daripada inovasi. Pemerintah Desa Sungai Awan Kiri memiliki mesin penyulingan air sumur yang dikelola oleh BUMDes ada di 4 RT. Karena kami meyakini bahwa BUMDes didirikan bukan hanya sebatas untuk mendapatkan PAD, tetapi juga bagaimana mempermudah akses yang dibutuhkan oleh masyarakat. Investasi yang ke desa ini sudah ada MOU-nya semua, ada 7 perusahaan yang bekerja sama dengan pemerintahan desa. Tentu MOU-nya terkait masalah tenaga kerja dan pemberdayaan. Potensi wisata ada 4, ada wisata Pantai Tanjung Belandang, mangrove, wisata petik buah, dan wisata edukasi. Komposisi penduduk silakan dilihat dan dibaca. Kemudian tabel daripada fasilitas pendidikan yang ada di Desa Sungai Awan Kiri. Kemudian tingkat pendidikan Desa
Sungai Kiri, dan ini tetap menjadi concern kami di pemerintahan desa. Kemudian pelestarian adat budaya, masyarakat masih tetap memegang teguh adat istiadat. Tugas kami pemerintah desa hadir di tengah mereka, kasih stimulus untuk ke sanggar-sanggar seni dan budaya. Kemudian terkait tentang kesehatan, ini merupakan fasilitas kesehatan. Kemudian partisipasi masyarakat. Dalam membangun desa ini, kami yakin bahwa dalam perencanaan maupun dalam siklusnya sampai pada evaluasi, tentu partisipasi masyarakat itu selalu dibutuhkan. Makanya kita di Desa Sungai Kiri tetap mengedepankan asas musyawarah dan mufakat. LKD sesuai dengan Permendagri nomor 18 tahun 2018. Kemudian PKK sangat membantu Bapak Ibu sekalian dalam bidang kesehatan, dan ini bagian daripada untuk penanganan stunting. Dan kami sangat fokus di Desa Sungai Kiri dalam penanganan stunting, dan itu sudah kami lakukan. Kemudian kegiatan yang sudah dilakukan oleh PKK bisa untuk dilihat secara bersama. Keamanan dan ketertiban masyarakat, kita memiliki Satitmas dibina oleh Pak Babinsa dan Babin Kamtibmas, dan hari ini program mereka patroli di Tanjung Belandang Sabtu dan Minggu, kemudian pengamanan lalu lintas ketika ada acara, kemudian juga patroli di lingkungan masyarakat. Penanggulangan kemiskinan kami fokus, kami diberikan fasilitas oleh negara dengan ada aplikasi dari Dinas Sosial. Data SIG-NG kami data secara terukur, secara cermat. Kemudian dengan kita melihat berapa masyarakat yang berada di bawah ekonomi menengah ke bawah, maka kita lahirkan program-program pemberdayaan dari pemerintahan desa. Kemudian permasalahan dan solusi permasalahan yang kami alami Bapak Ibu sekalian, karena tingkat pemahaman masyarakat itu masih rendah, sehingga solusinya ajak mereka untuk berpartisipasi, untuk bermusyawarah dalam pembangunan pemerintah desa. Dan dampaknya ketika mereka diajak musyawarah, maka mereka akan merasa bertanggung jawab karena ikut andilkan di dalam setiap keputusan di pemerintahan desa. Kegiatan pasca lomba pasti tetap evaluasi dalam segala bidang. Kami mohon saran dan pendapat dari Bapak Ibu sekalian, dan saya ucapkan terima kasih.